Dewi, sayang, bangun nak, sudah pagi. Ibu membangunkanku sambil mengelus kepalaku. Kamu hari ini pulang dulu ke rumah ya. Beres-beres rumah, sekalian istirahat. Lanjut ibuku setelah melihatku mulai bangun. Iya bu, jawabku singkat. Setelah ibuku selesai makan dan minum obat, kemudian aku pamit pulang ke rumah. Dewi pulang ke rumah dulu ya bu. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke Adin. Biar Adin bisa hubungi Dewi. Iya sayang. Ibu sudah agak mendingan. Jawab ibuku agar aku tidak terlalu khawatir. Adin, jagain ibu ya, ucapku sambil meninggalkan ruang ibuku dirawat. Sesampainya di rumah, aku membereskan rumah yang sudah 2 hari kami tinggalkan. Mencuci baju-baju kotor, dan setelah selesai semua, kemudian aku mandi dan lanjut beristirahat. Karena aku benar-benar capek, setelah bangun tidur sekitar pukul 1 siang, aku memutuskan untuk langsung kembali ke rumah sakit lagi sambil membawakan pakaian ganti untuk ibu dan adikku. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku juga sempat mampir di minimarket untuk membeli beberapa cemilan. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju ruangan ibu dirawat, dan saat membuka pintu, aku cukup kaget, karena di dalam ruangan ternyata sudah ada Dion. Dion, ngapain kamu di sini? Refleks perkataan itu keluar dari mulutku. Kok ngomong sama bosnya kayak gitu? Sahut ibuku. Nak Dion sudah berjam-jam loh nemenin ibu di sini terus. Nak Dion juga ada bawain buah. Katanya biar ibu cepat sembuh. Sambung ibuku lagi. Iya bu, maaf. Terima kasih ya Pak Dion sudah repot-repot datang ke sini. Dan bawain buah juga kataku. Biar ibuku tidak curiga, nggak repot kok. Kebetulan lewat sini, jadi sekalian mampir. Tapi ini bentar lagi mau balik kok. Oh iya, kata dokter kalau kondisi ibumu seperti ini terus, besok siang sudah boleh pulang ke rumah. Dion menjelaskan. Dalam pikiranku, idih, sok baik banget sih nih orang. Padahal mah suka jajan cewek. Namun tidak sampai di situ, ketika berpamitan pun dia masih sok baik ke ibuku. Tante, aku pulang dulu ya. Tante harus sehat. Besok siang biar aku bantu anterin tante pulang ke rumah. Nggak usah. Kami bisa kok pulang sendiri. Langsung refleks lagi keluar dari mulutku. Lagian, takut banget aku kabur kali ya. Sampai-sampai pengen tahu rumahku, pikirku dalam hati. Gak apa-apa, aku kan sudah janji, jadi harus aku tepati, jawab Dion dan ibuku hanya tersenyum. Saat itu setelah berpamitan, akhirnya Dion keluar dari ruangan tempat ibuku dirawat. Aku ke parkiran dulu ya bu, kataku sambil langsung berjalan mengejar Dion. Di jalan menuju parkiran rumah sakit, Dion, panggilku. Kemudian Dion menoleh ke arahku sambil menghentikan langkahnya. Kamu ngapain sih? Sok baik sama ibuku. Urusan kamu itu sama aku nggak usah dibawa-bawa ke keluargaku. Aku pasti tanggung jawab kok, nggak bakalan lari. Jadi nggak perlu kamu sampai nyari-nyari rumahku. Mana handphone kamu? Save saja nomorku. Jadi kapan saja kalau kamu butuh aku, nanti aku samperin, ucapku.
Dengan suara yang nyaring dan setengah membentak, entahlah apa yang sedang aku pikirkan. Mungkin karena aku sedang bingung, takut, dan khawatir, sehingga kata-kata itu keluar saja dari mulutku. Dan kini orang-orang sekitar kami langsung melihat ke arah kami. Dion kemudian memegang tanganku dan berjalan perlahan, sambil berjalan dan dengan tanganku yang tetap dia pegang. Kemudian dia berkata, "Aku tuh gak ada niat jahat. Aku cuma mau bantuin kamu dan ibu kamu. Kalau aku cuma mau kamu, sudah dari tadi malam pun aku bisa lakukan. Harusnya kamu berterima kasih, bukan malah menuduh seperti ini." Setelah berkata seperti itu, Dion kemudian melepaskan tanganku dan berjalan tanpa melihat ke arahku lagi. Aku cuma terdiam sambil menangis. Aku baru tersadar bahwa tuduhanku itu sepertinya memang tidak benar. Dan sekarang aku sangat merasa bersalah. Perlahan aku berjalan menuju ruangan ibuku dengan tertunduk dan sesekali menyapu air mataku. Kenapa tadi tidak ku kejar dan minta maaf? Sekarang bagaimana aku mencari dia? Bahkan nomor handphonenya saja aku tidak punya. Tuhan, kirimkan malaikat untuk membantuku. Aku malah membuat dia pergi. Kata-kata itu saja yang terus muncul di pikiranku saat ini. Setelah sampai di ruangan ibuku, aku langsung duduk di samping ibuku. "Bu, besok Dion nggak jadi menganterin ibu pulang ke rumah. Karena katanya ada kesibukan mendadak, Bu. Karena aku tahu antara aku dan Dion kini sudah berakhir." "Iya, Nak, nggak apa. Ibu ngerti," jawab ibu, yang kemudian langsung aku peluk. "Dion, aku mau minta maaf. Kalimat ini sempat beberapa kali ku ketik lewat aplikasi hijau. Namun akhirnya selalu aku hapus kembali. Entahlah apa yang sedang terjadi pada perasaanku. Seperti ada rasa takut kehilangan, tapi aku tidak tahu apa alasannya. Apakah karena aku merasa bersalah, atau karena aku merasa membutuhkannya, atau malah karena aku menyukainya, yang awalnya kepergiannya kupikir akan membawa ketenangan untukku. Justru sekarang malah kebalikannya. Dari siang hingga malam pikiranku masih belum bisa tenang. Akhirnya rasa lelah dan ngantuklah yang mampu menghentikannya." Keesokan paginya dokter kembali memeriksa ibuku. "Ibu kamu sudah membaik. Nanti siang sudah boleh pulang. Nanti kamu urus dulu ke resepsionis, kemudian nebus obat ke apotik. Setelah semua beres, ibu kamu sudah boleh pulang," kata dokter. Aku langsung ke resepsionis untuk mengurus berkas. Namun, untuk resep obat yang diberikan belum aku tebus karena uangku sudah habis. Setelah semuanya beres, aku kembali ke ruang ibuku dirawat dan membereskan barang-barang kami. Tak lama berselang terdengar ketokan pintu dan ternyata yang datang adalah Dion. "Aku nggak telat kan, Bu?" kata Dion, sambil membuka pintu dan tersenyum. "Loh, kata Dewi nak Dionnya sibuk dan nggak bisa nganterin ibu pulang," tanya ibuku. "Kan aku sudah janji sama ibu, jadi kerjaannya aku kerjain secepat mungkin, Bu," jawab Dion. Aku hanya menunduk, tidak berkata, dan menatap ke arahnya. Tapi satu yang pasti, bibirku sedang tersenyum, tidak tahu kenapa. Tapi saat melihat Dion yang datang, aku merasa sangat bahagia. Seperti sesuatu yang sempat kosong, tapi sekarang sudah terisi kembali. Dan saat itu aku cuma berharap agar Dion tidak pernah pergi lagi. Dion tiba-tiba pamit sebentar mau keluar katanya. Mungkin dia ada kesibukan,
pikirku. Tapi setelah datang lagi, ternyata dia membawa obat untuk ibuku, yang seharusnya aku tebus di apotik. Sepertinya dia melihat resep obat yang belum kutebus, yang kuletakkan di atas meja dekat pintu. Sebenarnya ini manusia atau malaikat sih? Sempat terlintas pertanyaan seperti itu dalam benakku. Sejenak kedatangan Dion hari ini, aku masih belum sempat mengajaknya berbicara. Aku takut dia masih marah padaku, walaupun sejujurnya aku ingin sekali menyapanya, dan terutama meminta maaf kepadanya. Setelah semua barang-barang kami selesai dibereskan, aku mau masukin barang-barang ke mobil dulu ya Bu. Ibu tunggu sini, kata Dion, yang mulai mengangkat barang-barang milik kami. Dewi, bantuin dong, masa nak Dion disuruh ngangkat-ngangkat, sama bawa barang sendirian, pesan dari ibuku. Iya Bu, jawabku sembari mulai membawa barang-barang sambil berjalan di belakang Dion. Ya cuma di belakang, aku bahkan tidak bisa berjalan di sampingnya, sambil berharap dia pun tidak pernah menoleh ke belakang. Tiba-tiba aku minta maaf. Ya, kalimat itu keluar dari mulutnya Dion. Bukankah harusnya aku yang bilang seperti itu? Kemarin aku tidak ada maksud bicara seperti itu, dan mungkin memang seharusnya aku tidak berbicara seperti itu. Intinya, aku minta maaf, kata Dion. Iya, aku juga mau minta maaf, karena sudah menuduh kamu yang tidak baik, jawabku. Enggak, itu memang aku yang salah sih. Jadi wajar, kalau kamu mengira seperti ini, berarti kita baikan ya, kata Dion lagi. Iya, tapi bisa lanjut jalan nggak Dion? Soalnya tanganku sakit. Barang-barangnya berat, jawabku sambil bercanda. Oh iya, maaf, sambil lanjut berjalan setelah semua barang-barang selesai dimasukkan ke mobil. Kemudian Dion langsung mengantarkan kami ke rumah. Sesampainya di rumah, maaf ya nak Dion, rumah ibu kecil, kata ibu. Nggak apa Bu, yang terpenting bukan rumahnya, tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya tetap bahagia. Sambung Dion yang sok bijak. Kamu bilang gitu karena kamu nggak pernah ngalamin tinggal di rumah seperti ini kan? Ejekku ke dia. Yang ngajakin aku tinggal di rumahnya bercanda, kemudian diikuti oleh tawa dari ibuku dan adikku. Dan Dion menjadi salah tingkah, serta tidak bisa berbicara lagi. Setelah semua barang-barang diturunkan dan dimasukkan ke rumahku, Dion kemudian pamit pulang. Lagi-lagi aku lupa minta nomor handphonenya. Namun aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Karena untuk saat ini, ada banyak barang yang harus dibereskan. Aku juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, dan ditambah besok aku harus kembali bekerja. Dan adikku harus masuk sekolah lagi. Tak berserang lama, terdengar suara mobil berhenti di depan rumahku. Ku intip lewat jendela, dan ternyata itu mobilnya Dion. Ada apa lagi dia datang, pikirku. Dion keluar dari mobilnya dan langsung membuka pintu bagasi. Ternyata dia belanja kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, telur, buah-buahan, sayur-mayur, dan masih banyak lagi. Dan semua itu hanya untuk kami. Mungkin karena melihat di rumahku tidak ada apa-apa, sehingga ada pikiran untuk membelikan semua itu untuk kami. Aduh nak Dion, ibu jadi nggak enak.
Sudah banyak sekali dibantu. Kami nggak bisa balas apa-apa, Nak, kata ibuku yang keluar rumah melihat Dion datang lagi. Nggak repot kok, Bu. Kan Dewi sudah jadi karyawan aku. Jadi hal seperti ini sudah jadi tanggung jawab bosnya. Nanti ibu sekeluarga juga bakal saya bikinkan BPJS. Biar berobatnya nggak mikirin biaya lagi, sambung Dion. Kemudian Dion memanggilku, bisa bicara sebentar nggak? Iya Pak, jawabku sambil mengikutinya. Kami kemudian masuk di dalam mobilnya dan Dion mulai berbicara. Yang pertama, aku butuh nomor handphone kamu agar aku mudah nyari kamu. Yang kedua, aku akan menawarkan pekerjaan, tapi pekerjaan ini tidak selalu ada. Hanya apabila saya butuh kamu saja. Tapi tenang, gaji kamu akan tetap saya bayarkan full setiap bulannya sebesar 3,5 juta. Jadi kamu tetap bisa kerja di pekerjaan kamu yang sekarang ini. Gimana? Kamu bersedia nggak? Iya Pak, aku mau. Sebenarnya aku tahu ini hanya cara dia agar bisa bantu aku dan keluargaku. Walaupun sebenarnya aku malu, tapi aku juga tidak bisa menolaknya karena aku masih butuh uang. Panggil Dion aja, kita kan nggak beda jauh umurnya, jawab Dion sambil senyum. Setelah kami sepakat, kemudian saat aku mau membuka pintu mobilnya, oh iya, satu lagi, jangan open lagi ya, hapus saja akun kamu di aplikasi itu. Kemudian aku juga akan hapus aplikasinya. Aku hanya senyum sambil mengangguk, kemudian keluar dari mobilnya Dion. Dion kemudian pulang, dan hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Tentu saja, karena aku tidak akan kehilangan Dion, dan hubungan kami akan terus berlanjut. Walau hanya sebatas bos dan karyawan, yang dibutakan perasaan setelah Dion pulang, sebenarnya aku menunggu dia menghubungiku. Tapi sayangnya hari itu handphoneku tidak ada muncul notifikasi dari dia. Bahkan kutunggu hingga malam hari pun tetap saja tidak ada. Mungkin saja dia kecapean dan langsung ketiduran, pikirku. Tapi sekali lagi pikiran itu salah, karena keesokan harinya Dion pun tetap tidak ada menghubungiku. Waktu terus berjalan dan sekarang tepat 1 minggu saat terakhir kali aku melihat Dion. Mungkin saja sudah lupa. Mungkin saja kemarin dia cuma bercanda, pikirku. Sekarang namun di saat aku mulai berhenti berharap dan mulai fokus keluar dan memulai lagi pekerjaanku, tiba-tiba saja Dion datang lagi. Hai Dewi, ini aku Dion. Isi pesan WhatsApp dari Dion. Sengaja tidak langsung aku balas karena aku sedikit kecewa. Setelah beberapa menit pesannya tidak aku balas. Sorry ya, aku baru hubungin kamu. Kemarin aku lagi ada masalah. Sekarang aku butuh kamu. Kamu mau nggak nemenin aku? Setelah membaca pesan itu, aku pun tidak kuat menahan perasaanku. Iya, nggak apa-apa Dion. Temenin kemana nih? Tanyaku langsung. Aku jemput ya, balasnya tanpa menjawab. Pertanyaanku, aku jemput langsung ya. Balasnya tanpa aku menjawab pertanyaannya. Ya, udah jemput aku aja kalau mau. Aku siap-siap dulu. Kuiyakan saja maunya, karena sejujurnya aku sudah kangen banget sama Dion. Setelah selesai, siap-siap dan tidak terlalu lama menunggu, dan Dion pun datang seperti biasa. Dion tetap memperlihatkan sopan santunnya dengan meminta izin ke ibuku sekaligus menanyakan kabar.
Selamat malam Ibu, gimana kabarnya? Kabarnya baik Nak Dion, berkat Nak Dion juga, jawab ibuku yang terlihat bahagia. Oh syukurlah Bu. Oh iya Bu, boleh nggak malam ini saya pinjam anaknya Ibu dulu? Kata Dion. Anak Ibu yang mana nih yang mau dipinjam? Ibuku bercanda. Ya yang Dewi dong Bu, jawab Dion sambil tertawa. Iya, boleh, Ibu pinjamin. Yang penting Dewinya dijagain, kata ibuku sambil melihat ke arahku. Pastilah Bu, pasti aku jagain pokoknya, gak bakalan lecet sedikit pun, kata Dion, meyakinkan ibuku. Ih, apaan sih? Emangnya aku barang? Ya udah Bu, aku pamit dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa langsung hubungin Dewi, kataku. Sembari berpamitan, ketika dalam perjalanan, aku bertanya, lagi ada masalah apa? Tanyaku penasaran. Biasalah, Mama maksa aku nikah sama anak temannya. Padahal aku gak suka dijodoh-jodohin. Aku tuh pengennya nyari pasangan yang sesuai dengan keinginan aku, jawab Dion. Entahlah, mendengar cerita singkatnya dari perasaanku jadi berubah. Tidak enak mood, yang awalnya sangat baik malah menjadi rusak. Dan dadaku terasa sesak. Jangan mau Dion, jangan mau. Kalau kamu dijodoh-jodohin sama mamamu. Kalimat itu yang sebenarnya ingin aku ucapkan. Tapi kalau aku memang baik buat kamu ya kenapa enggak? Aku yakin mama kamu pasti tahu yang terbaik buat kamu. Kalimat bijak itu justru keluar dari mulutku. Memang terdengar manis. Padahal rasanya pengen banget nangis saat bilang kayak gitu. Apaan sih? Kok sama aja kamu sama mamaku? Dion terlihat kesal. Bukan gitu maksudku. Ya udah aku dukung apa yang menurut kamu baik. Buat kamu aja deh. Aku coba menenangkan. Kalau yang baik buat aku itu kamu gimana? Kata Dion. Yang aku tidak tahu itu serius atau bercanda. Apaan sih kamu, jawabku salah tingkah. Jadi malam ini kita mau kemana? Lanjutku sambil mengalihkan pembahasan. Maunya sih ke pelaminan gitu. Itu juga kalau kamu mau. Masih dengan jawaban seperti itu. Ih Dion, aku tuh tanya serius. Nanya seolah-olah kesal. Padahal aku gak berhenti senyum. Aku serius kalau kamunya mau diseriusin. Lagi-lagi seperti tadi. Tahu ah, jawabku. Sambil melihat ke arah jendela. Dewi, panggil Dion. Apaan sih, jawabku. Kamu tahu nggak cerita tentang Jaka Tarub? Pertanyaan random dari Dion itu terlontar dari mulutnya. Tahu tentang selendang bidadari nggak yang dicuri? Jawabku, biar gini aku tahu. Lanjutku menyombongkan diri. Betul sekali. Tapi kenapa ya sekarang bidadari sudah nggak turun ke bumi lagi? Tanya Dion. Ya nggak tahu, mungkin sungainya udah pada tercemar, jawabku asal-asalan sambil ketawa. Salah dong, bidadari nggak turun ke bumi lagi, itu karena di bumi sudah ada kamu yang jadi bidadarinya, karena semua pada minder, soalnya kamu jauh lebih cantik daripada mereka, jawab Dion, yang ternyata menggombal. Ih, gombal. Dasar buaya. Seolah-olah rayuan itu tidak mempan untukku.
Ih, gombalan rayuanmu itu nggak mempan untukku. Kemudian kami sama-sama tertawa bersama. Nah, gitu dong, ketawa. Kan jadinya makin ganteng, kataku di tengah-tengah candaan kami. Iya, terima kasih ya. Berkat kamu ini aku bisa tertawa, kata Dion. Oh ya, kemarin aku sempat kena virus COVID dan sekarat Dewi. Lanjut Dion. Hah, kamu serius? Kenapa nggak bilang ke aku? Aku menanggapi serius. Iya, aku sampai kehilangan indera perasa dan kehilangan penciuman. Yang nggak hilang cuma satu, yaitu rasa sayang aku ke kamu. Sambil ketawa. Ternyata Dion ngegombal lagi. Aduh Dion, udah dong. Kamu sudah mulai mual nih. Aduh Dion, udah dong. Aku sudah mulai mual nih, jawabku bercanda sambil ketawa. Padahal aku masih banyak stok loh. Memang aku siapin khusus buat ketemu kamu. Enggak usah. Aku takut baper, jawabku. Yang padahal nggak usah digombalin juga aku udah baper duluan. Dengan segala kebaikannya dan perlakuannya kepadaku dan keluargaku. Malam ini dunia berasa milikku sendiri. Dion mengajakku makan, nonton bioskop, dan duduk-duduk santai di kafe. Diisi dengan canda tawa dan obrolan yang tidak pernah berhenti. Hingga tak terasa, malam sudah larut. Ayo, aku antar kamu pulang, kata Dion sambil berdiri dan mengulurkan tangannya. Entahlah apa yang sedang kurasakan saat ini. Yang pasti, aku merasa waktu malam ini belum cukup untuk mengobati rasa rinduku pada Dion. Aku ingin lebih lama berada di sampingnya, sehingga uluran tangannya pun kuabaikan dan aku menundukkan kepalaku. Kamu kenapa? Tanya Dion. Kamu pulang. Kemana aku balik bertanya. Aku pulang ke hotel, mungkin besok siang baru pulang ke rumah, jawab Dion. Karena kami memang tinggal di kota yang berbeda, yang berjarak kurang lebih 2 jam perjalanan. Aku ikut kamu malam ini boleh nggak? Tanyaku lagi. Ada-ada saja, nanti malah aku yang dimarahi sama ibu kamu, jawab Dion. Aku bisa izin kok ke ibu, bilang ada pekerjaan atau ada yang belum diselesaikan. Jadi aku bilang menginap di kantor kamu. Lagi pula, besok aku kerja malam, jadi besok siang aku libur. Aku yang coba membujuk Dion. Ya udah, coba telepon ibumu dulu. Jika alasan kamu itu berhasil, kamu boleh ikut aku ke hotel. Aku langsung menelpon ibuku, dan seperti dugaanku, ibu tidak menaruh curiga sama sekali, serta percaya dengan 100% alasanku. Sedikit ada rasa bersalah, karena ini pertama kalinya aku berbohong kepada ibuku. Mungkin perasaanku sudah dibutakan oleh cinta, sehingga melakukan hal seperti ini tanpa memikirkan akibatnya. Akhirnya malam ini aku ikut dengan Dion ke hotel tempat dia menginap. Dan ini pertama kalinya aku ke hotel bersama seorang pria.